الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri salah satu di antara taman-taman surga Allah Azza wa Jalla di muka bumi. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Salah satu aktivitas yang menyita banyak waktu kita adalah mendidik anak. Salah satu aktivitas yang menguras pikiran kita adalah mendidik anak. Salah satu aktivitas yang menguras tenaga kita adalah mendidik anak. Jadi mendidik anak itu di dalamnya ada suka dan duka, ada tangis dan tawa. Mendidik anak susah atau mudah? Dua-duanya. Gampang-gampang susah atau susah-susah gampang? Yang mana? Sama saja. Sama-sama susah. Kalau gampang-gampang susah, berarti yang dominan apanya? Gampangnya. Kalau susah-susah gampang, berarti yang dominan susah. Nah, jenengan itu yang mana? Jenengan itu ketika mendidik anak, dominan susahnya apa dominan gampangnya? Gampang, Masya Allah. Kok bisa ada yang menjawab gampang dan ada juga yang menjawab susah? Kok bisa? Jadi menjawab pertanyaan yang ada di judul pengajian kita. Apa judul pengajiannya? Mendidik anak mudah atau susah? Jawabannya bisa berbeda-beda. Kenapa? Karena orang yang ditanya beda. Karena kondisi yang dialami beda. Antara satu orang tua dengan orang tua yang lainnya mengalami kondisi yang berbeda-beda. Apa mesti yang anaknya satu lebih gampang ngurusi daripada yang anaknya 10? Mesti atau tidak? Belum tentu. Bisa jadi yang anaknya 10 lebih susah daripada yang anaknya 1. Iya. Logis ya. Tapi belum tentu yang anaknya banyak itu lebih susah daripada yang anaknya sedikit. Tapi satu hal yang harus kita pahami, bahwa mendidik anak itu aslinya mudah. Kenapa? Mendidik anak itu aslinya mudah.
Jadi harus ada kata apa? Aslinya. Hukum asal, yaitu aslinya. Secara asal mendidik anak itu adalah mudah. Pertanyaannya, apa alasannya? Kenapa mendidik anak itu aslinya mudah? Pertama alasannya, karena pendidikan anak itu bagian dari syariat Islam. Apa alasan yang pertama? Karena mendidik anak itu bagian dari syariat Islam. Dan kita tahu persis bahwa syariat Islam itu mudah atau susah? Mudah. Karena mendidik anak adalah bagian dari syariat Islam dan syariat Islam itu mudah, maka apa kesimpulannya? Mendidik anak mudah karena itu bagian dari syariat Islam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Innad dina yusrun." Innad dina yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Agama apa? Agama Islam. Dan mendidik anak salah satu bagian dari ajaran Islam. Maka kalau ajaran Islam secara garis besar mudah, maka varian-varian yang ada di dalamnya pun, poin-poin yang ada di dalam ajaran Islam pun juga akan terkena imbas dari mudahnya syariat Islam. Apa alasan yang pertama? Karena mendidik anak bagian dari syariat Islam. Alasan yang kedua, kenapa aslinya mendidik anak itu mudah? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberi kita modal. Apa alasan yang kedua? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberi kita modal. Modal untuk apa? Modal untuk mendidik anak. Lebih gampang mana? Berusaha tanpa modal atau berusaha modal sudah siap? Lebih mudah mana? Modalnya sudah siap. Dan Allah Azza wa Jalla sudah kasih kita modal untuk mendidik anak kita. Apa modalnya Ustadz? Modalnya satu, panduan. Kenapa? Panduan. Dua, tabiat baik. Berapa modalnya? Dua. Apa yang pertama? Panduan. Yang kedua, tabiat baik. Jadi ketika Allah Azza wa Jalla mewajibkan kita para orang tua untuk mendidik anak-anak kita, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dalam tanda kutip lepas tangan, enggak. Tapi sama Allah Azza wa Jalla kita dikasih panduan. Begini loh caranya mendidik anak. Kalau ketemu sama anak yang susah caranya kayak gini. Kalau ketemu sama anak yang sudah besar caranya kayak gini. Kalau anak itu masih kecil caranya kayak gini. Dikasih panduan secara detil di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan panduan itu mesti benar. Kenapa? Mesti benar. Berbeda dengan panduan-panduan yang dibikin oleh orang biasa. Hasil dari renungan, hasil dari pengalaman satu orang dengan orang yang lain itu beda. Kalau panduan yang ada di dalam agama kita adalah panduan yang didasarkan di atas dalil Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mesti benar. Bukan hanya mesti benar,
tapi sudah terbukti menghasilkan manusia-manusia istimewa. Contoh misalnya, di antara sahabat Nabi SAW ada seorang anak muda yang belajar bahasa asing hanya dalam 17 hari. Siapa itu? Siapa? Ya udah saya tambahi, bukan hanya sekedar bahasa asing, bahasa Ibrani. Hanya dalam 17 hari. Siapa namanya? Hah? Kok sepi? Hah? Siapa? Supe. Namanya adalah Zaid. Nah, Zaid bin siapa? Zaid banyak loh. Zaid bin siapa? Hah? Betul. Zaid bin Thabit. Berapa hari? 17 hari. Bahasa Ibrani itu bahasa apa toh? Bahasa Yahudi. Bahasa Yahudi. Lebih susah mana? Bahasa Ibrani atau bahasa Inggris? Ibrani. Bahasa Inggris itu kan aksaranya apa? Aksaranya, hurufnya itu masih sama dengan bahasa Indonesia. Bahasa Ibrani enggak sama. Bahasa planet. Ya, kayak Hana Caraka, Data Sawala, ya, Hono Coroko, Doto Sawolo. Terus apa? Apa? Mogo Bodongo, Podo, Joyono. Masih ingat ya? Anak kita sekarang udah pada nggak kenal ya. Ya, Hono Coroko. Itu kan hurufnya sudah berbeda kan ya, dibandingkan A, B, C, D. Bahasa Ibrani itu kayak gitu. Kalau jenengan ngelihat tulisan Israel itu ya, huruf-hurufnya, itu kita nggak tahu ini huruf apa. Itu dipelajari oleh Zaid bin Thabit, seorang anak kecil. Seorang anak kecil. Hanya dalam berapa? 17 hari. Kita belajar bahasa Inggris berapa hari? Coba, dari SD kita sudah belajar bahasa Inggris belum? Sudah. Berapa tahun? 6. Tambah SMP, berapa tahun? 3. Tambah SMA, berapa tahun? 3. Sudah berapa ini? Berapa? 12 tahun. S1. Ya, belajar bahasa Inggris lagi enggak? Iya. Tambah berapa? 4. Itu kalau 4 tahun. Ada yang sampai 12 tahun kan S1-nya kan? 12 tambah 4 berapa tadi? 16 tahun. Setelah 16 tahun belajar bahasa Inggris, bisa apa? I love you. Bayangkan Zaid bin Thabit, ya, seorang anak kecil yang dididik oleh Rasul SAW dengan panduan Islam, belajar bahasa Ibrani hanya dalam 17 hari. Terbukti. Bukan hanya masalah belajar bahasa saja. Sahabat Nabi SAW baru berumur 18 tahun sudah menjadi panglima perang melawan Romawi. Siapa? Usama bin Usama bin Zaid. Umur berapa? 18 tahun. Anak egolo kalian jenengan 18 tahun bisa apa? Bisa apa? Main HP. Itu salah satu bukti bahwa pendidikan, ilmu panduan mendidik anak di dalam agama kita itu sudah terbukti menelurkan dan menghasilkan anak-anak yang hebat. Maka mendidik anak itu aslinya mudah. Alasan pertama, karena mendidik anak bagian dari syariat Islam, dan syariat Islam itu ciri khasnya mudah. Yang kedua, karena Allah sudah kasih kita
modal untuk mendidik anak, modal itu adalah panduan, dan yang kedua adalah tabiat baik. Setiap bayi yang dilahirkan ke muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sudah dimodali tabiat baik. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang terlahir dalam keadaan punya fitrah. Punya apa? Fitrah. Banyak penafsiran yang disampaikan oleh para ulama tentang makna fitrah ini. Salah satunya adalah modal berupa tabiat menyukai kebaikan. Anaknya kiai saja atau anaknya preman? Semuanya. Karena Nabi SAW mengatakan kullu mauludin, setiap bayi. Nggak peduli siapa bapaknya, siapa ibunya. Nggak peduli bayi ini terlahir di lingkungan yang seperti apa. Pokoknya asal bayi lahir, mesti dia terlahir dalam keadaan di atas fitrah, menyukai kebaikan. Berarti yakin atau tidak aslinya mendidik anak itu mudah? Yakin? Yakin atau tidak? Yakin. Tapi kenyataannya susah. Kenyataannya susah. Berarti yang tadi kita sampaikan apa Ustadz? Itu cuma teori. Iya. Secara teori memang mudah. Tapi kenyataannya kenapa bisa susah? Kenapa tidak semudah yang dibayangkan? Jawabannya karena ada sebabnya. Ada sebabnya. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Nggak ada akibat kalau tidak ada sebab. Maka orang yang cerdas adalah orang yang berusaha untuk mencari tahu kenapa sesuatu yang aslinya gampang kok berubah menjadi apa? Susah. Ini penyebabnya apa? Kita harus cari sebabnya. Apa sebabnya? Yang pertama, kenapa sesuatu yang aslinya mudah itu menjadi susah? Sebab yang pertama adalah karena pesimis. Karena apa? Pesimis. Gara-gara sikap pesimis ini, melihat ada orang tua yang susah mendidik anak, mendengar berita tentang orang tua yang susah mendidik anak, bahkan mengalami sendiri betapa susahnya mendidik anak, akhirnya terbentuklah di dalam diri seseorang perasaan pesimis. Gara-gara pola pikir inilah, gara-gara dihantui pesimis inilah yang kemudian membuat sesuatu yang aslinya gampang menjadi susah. Padahal di dalam agama kita disuruh untuk optimis. Dalilnya apa? Dalilnya sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yu'jibunil fa'lul hasan. Dan aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, suka dengan optimisme. Suka apa? Optimisme. Maka jangan sampai kita ketika akan mendidik anak kita bersikap pesimis. Dari awal, wah kayaknya susah. Optimis itu husnudzon apa suudzon? Suudzon. Husnudzon. Kalau pesimis apa? Suudzon. Kalau kita optimis berarti kita husnudzon sama siapa? Allah. Kalau kita pesimis berarti kita suudzon sama siapa? Sama Allah. Ana inda dhanni abdi bi.
Kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi, aku terserah bagaimana hambaku berprasangka kepadaku. Jadi Allah Azza wa Jalla itu akan memberikan takdir kepada kita bagaimana kita berprasangka kepada Allah. Kalau prasangka kita kepada Allah baik, maka apa yang ditakdirkan? Baik. Tapi kalau kita berprasangka buruk kepada Allah, maka yang ditakdirkan Allah pun juga buruk. Maka perhatikan, ketika kita akan mengajak anak kita sholat, optimislah anak ini bakalan mau sholat. Jangan, wah kayaknya susah. Kalau sudah kayaknya susah, apa akibatnya? Susah bener. Makanya besok pagi bangunin anak gimana? Optimis. Optimis apa? Mudah. Ya, besok ya pas mau bangunin anak optimis. Besok ini anaknya insya Allah gampang dibangunkan. Tapi optimis itu beda dengan bonek. Apa bonek? Bondo nekat. Beda kan lo ya? Antara optimisme dengan bondo nekat. Kalau optimisme itu ada ukurannya, betul-betul terukur. Perasaan ini terukur. Caranya terukur bagaimana? Supaya gampang bangun berarti harus ada usahanya. Apa kalau malam-malam usahanya? Disuruh tidur lebih awal. Jadi jangan optimis besok bangun, anak dibiarkan pegang HP sampai jam sampai jam 2. Ya susah bangun. Maka harus optimis tapi bukan bonek. Ya, optimis yang bukan bonek. Begitu jam berapa biasanya? Anak jenengan itu HP-nya diambil jam berapa? Enggak diambil? Masya Allah. Yo pantas angel tangine. Ya. Jam 9 misalnya. Ya, HP sudah diambil. Ayo nak, waktunya istirahat. Nah, itu optimis besok. Jangan lupa nak, wudu dulu. Ya, itu namanya usaha. Ya, wudu dulu, HP-nya diambil, kemudian baca doa sebelum tidur. Jangan lupa doa sama Allah Azza wa Jalla supaya dimudahkan. Jenengan juga sama. Ya, jangan anaknya HP-nya diambil, bapak ya, malah tulanan HP yo padha wae. Jadi, ini sebab yang pertama kenapa yang awalnya gampang jadi susah, gara-gara yang pertama apa? Pesimis. Yang kedua, apa yang menyebabkan orang mendidik anak yang awalnya gampang menjadi susah? Yang kedua, karena tidak belajar. Apa yang kedua? Karena tidak belajar. Jadi ketika ada siswa dikasih soal ujian, mereka mengatakan sulit, itu kemungkinan pertama memang pertanyaannya sulit, atau kemungkinan yang kedua anaknya ndak belajar. Jenengan yang mana? Jenengan yang mana? Yang kedua. Oh. Bukan karena pertanyaannya yang sulit, karena memang ndak belajar. Sebagian orang tua mengeluhkan saya susah mendidik anak karena dia nggak belajar. Apakah pendidikan anak itu ada ilmunya yang bisa dipelajari? Ada atau tidak? Ada. Ya, ada. Saya punya pengajian sejak tahun 2010. Sekarang 2000 berapa? 2024. Berarti sudah berapa tahun? 14 tahun. Belum selesai pengajian. Judulnya Fikih Pendidikan Anak. Sudah berapa tahun? 14 tahun. Belum selesai pembahasan tentang fikih pendidikan anak. Jadi ini tuh ilmu yang harus dipelajari. Maka orang tua bisa jadi dia mengeluhkan kenapa susah mendidik anak, karena dia nggak belajar, nggak mau baca, nggak mau dengerin, nggak mau hadir pengajian.
Padahal salah satu modal terbesar kita agar kita bisa sukses mendidik anak adalah kita punya ilmu tentang hal tersebut. Lah wong nggak pernah belajar kok mengatakan susah, ya wajar susah, wong nggak pernah belajar. Maka sebab yang kedua yang mengakibatkan kenapa ada orang yang kesulitan mendidik anak adalah karena tidak belajar. Sebab yang ketiga, modal dari Allah disia-siakan. Apa sebab yang ketiga? Modal yang diberikan oleh Allah diapakan? Disia-siakan. Apa tadi modalnya, masih ingat? Apa coba? Panduan sama apa? Tabiat baik. Panduannya nggak pernah dipelajari, tabiat baiknya diabaikan. Yo salah dewe, salah sendiri. Ya. Saya kasih contoh misalnya. Ada nggak di antara kalian yang bangunin anak itu susah? Anaknya dibangunin susah? Ada? Ada? Ada atau banyak? Banyak. Sejak kapan anak itu susah bangun? Sejak kapan? Sejak pertama? Tidak mungkin. Sejak kenal HP. Oke. Ketika anak itu masih kecil, belum kenal HP, masih umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, belum kenal HP, atau masih di bawah umur 3 tahun, bangunnya gasik nggak? Jenengan sih memperhatikan nggak sih? Punya anak dah. Anak jenengan itu dulu bangunnya gasik apa enggak? Gasik enggak? Jam berapa? Jam 8. Jam 8 kok gasik? Jam berapa? Jam 3. Ada yang bangun jam 2. Anak-anak kecil itu rata-rata, kebanyakan dari mereka bangunnya itu gasik. Jam 3, jam setengah 4, bahkan ada yang jam 2. Pertanyaannya, ketika anak kita bangun jam segitu, apa yang kita lakukan? Dikelonin nih. Betul kan? Disuruh tidur lagi. Berarti tabiat baik itu siapa yang mematikannya? Bapaknya apa ibu nih? Bodoh aja. Yo bapaknya yo ibu. Ayo le, masih ngantuk bapak le. Ya tidur lagi yuk. Padahal dia ini sudah disetting sama Allah Azza wa Jalla. Bangun gasik. Itu tabiat. Apakah besok ya anak bangunnya gasik lagi? Besok masih gasik. Tapi karena selama berbulan-bulan, bertahun-tahun setiap bangun gasik selalu dikeloni, disuruh tidur lagi, lama-lama modal dari Allah Azza wa Jalla itu rusak. Berarti yang salah siapa? Siapa yang salah? Ya orang tuanya. Siapa lagi kalau bukan orang tuanya? Yang paling bertanggung jawab dengan perubahan tabiat baik itu adalah orang tuanya. Lah terus bagaimana sikap kita, Ustadz? Sikap kita ketika kita dikasih modal oleh Allah Azza wa Jalla berupa tabiat baik itu, pertahankan. Bahkan kalau bisa dikembangkan. Ustadz, tapi kan ngantuk Ustadz. Ya harus dipaksa. Bukankah kita sebagai orang tua perlu memberikan contoh yang baik buat siapa? Buat anaknya. Ada nggak di antara jenengan anak itu bangun jam 3, jenengan sudah siap menyambut dengan senyuman, sudah pakai baju koko, istrinya sudah pakai ruku, begitu anaknya bangun ngelihat bapaknya lagi sholat, ibunya lagi baca Quran, wonten? Kok sepi? Wonten apa mboten?
Nggak ada. Ada? Masya Allah. Jangan angkat tangan. Ya, jangan angkat tangan. Takut riak. Apa memang nggak ada yang angkat tangan? Ya, pertahankan. Ya tapi capek. Ya memang seperti itu yang namanya resiko punya anak. Bagaimana usaha supaya nggak capek? Ya tidurnya yang kasih. Kan diajarkan sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana sallallahu alaihi wasallam yakrahu an-nauma qabla al-isya wal haditha ba'dahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ndak suka tidur sebelum isya dan ngobrol sesudah isya. Apa? Rasulullah SAW tidak suka apa? Tidur sebelum isya dan ngobrol setelah isya. Loh Ustaz, katanya Rasulullah SAW itu sebelum tidur bercengkerama, ngobrol ringan sama istrinya. Iya, akan tetapi tidak sampai apa? Larut malam. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, waktu yang terbaik untuk tidur adalah awal malam. Awal malam berarti habis isya. Dan waktu yang paling buruk untuk tidur adalah habis subuh dan habis asar. Dan subhanallah, beberapa tahun yang lalu saya ketemu sama seorang ahli kesehatan, dokter spesialis. Beliau mengatakan di dua waktu itu, waktu apa? Habis subuh sama habis asar, itu sel-sel jahat dalam tanda kutip ya, sel-sel berbahaya di dalam tubuh kita sedang berkembang pesat. Kapan? Habis subuh sama habis asar. Kalau kita tidur saat itu, maka selnya akan berkembang pesat. Tapi kalau pada subuh dan pada asar kita beraktivitas, maka sel-sel itu akan terhalang untuk berkembang. Dan itu ternyata sama Imam Ibnul Qayyim sejak abad 8 Hijriah. Itu sudah disebutkan di dalam kitab beliau. Dan ternyata kita perhatikan tidur Nabi SAW itu nggak pernah ba'da subuh, nggak pernah ba'da asar. Beliau SAW tidurnya ba'da isya. Maka kalau pengen anak kita betul-betul gampang bangun pagi, orang tuanya harus nyontoni, ngasih contoh yang baik buat anaknya. Kalau misalnya orang tuanya nggak ngasih contoh yang baik, berarti orang tua yang menyia-nyiakan modal yang sudah diberikan oleh Allah. Siap? Siap apa? Siap ba'da isya cepat tidur. Dan salah satu penghalang terbesar yang membuat kita habis isya nggak cepat tidur apa? HP. Maka habis isya HP-nya dimatikan biar cepat tidur. Dan itu mengamalkan firman Allah Azza wa Jalla, wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Malam itu waktunya istirahat, siang itu waktunya aktivitas. Dah, ini sebab yang keberapa? Sebab yang ketiga. Kita ulangi. Apa yang pertama? Pesimis. Yang kedua, tidak belajar. Yang ketiga, modal dari Allah disia-siakan. Yang terakhir, adzan ya. Adzan dulu. Ya, silakan.
Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sebab yang keempat, karena tidak mengikuti tahapan mendidik anak. Karena apa? Tidak mengikuti tahapan di dalam mendidik anak. Jadi mendidik anak itu adalah sebuah aktivitas yang tidak instan. Tidak apa? Instan. Tapi ada apanya? Tapi ada tahapannya. Sebagian orang tua mengeluh susah mendidik anak gara-gara dia pengen anak ini terdidik secara apa? Instan. Padahal tidak ada ceritanya mendidik anak itu instan. Saya kasih contoh misalnya, ngajari anak sholat, ada tahapannya atau tidak? Ada. Kalau kita simpulkan dari hadis yang sering kita dengar, perintahkan anak kalian untuk sholat umur berapa? 7 tahun. Kalau sudah 10 tahun nggak mau sholat maka pukul. Kalau kita lihat hadis ini, maka mendidik anak itu bisa dibagi menjadi 3 fase. Berapa? 3 fase. Fase yang pertama adalah 0 sampai 6.
0 tahun sampai berapa? 6 tahun. Fase kedua 7 sampai 9. Berapa? 7 sampai 9. Fase ketiga 10 tahun ke atas. Ada berapa fase? 3. Kita ulangi ya. Fase pertama berapa? 0 sampai 6. Fase kedua 7 sampai 9. Fase ketiga 10 tahun ke atas. Dan setiap fase ini ada ciri khasnya sendiri-sendiri. Rasulullah SAW menyuruh kita untuk memerintahkan anak sholat umur berapa? 7. Maka sebelum itu berarti fase pertama 0 sampai 6. 0 sampai 6, apakah anak itu disuruh sholat? Kalau 0 sampai 6 itu anak cukup dicontoni sholat. Dinopo? Contoni. Siapa yang nyontoni? Ya siapa lagi kalau bukan bapak dan ibu. Makanya kita ini afdolnya sholat di mana? Jawab yang teliti itu. Kita ini afdolnya sholat di mana? Kita itu siapa? Gitu dulu gitu. Jadi jawab itu yang teliti. Kita ini afdolnya sholat di mana? Jenengan balas jawab tanya ke saya. Kita siapa Ustadz? Ya. Laki-laki atau perempuan? Cukup sampai di situ telitinya? Enggak. Sholat apa Ustadz? Ya. Jadi latihan jawab itu pakai apa? Ketelitian. Jadi kita ini afdolnya sholat di mana? Kita siapa? Ya. Kemudian sholat apa? Ya. Kalau yang ditanya kita ini afdolnya sholat di mana? Kalau yang dimaksud dengan kita adalah ibu-ibu, maka afdolnya di rumah. Sholat apa? Ya sembarang. Ya fardu ya. Ya sunnah. Ya fardu ya sunnah. Kecuali sholat Idul Fitri. Ya. Sama Idul Adha. Ya. Kalau yang dimaksud kita ini adalah laki-laki, maka afdolnya, nah gitu, tergantung sholatnya. Ya. Sholat fardu afdolnya di masjid, sholat sunnah afdolnya di rumah. Pertanyaannya, berarti kita ini sholat di rumah banyak atau sedikit? Banyak. Loh, sholat fardu itu cuma berapa? 5. Sisanya sholat sunnah. Dan semua sholat sunnah itu di mana? Di rumah. Kenapa? Salah satu hikmahnya adalah supaya anak kita itu begitu dia tengok kanan, tengok kiri, ngelihat bapaknya dan ibunya lagi sholat. Dan ingat, anak adalah peniru ulung. Kenapa? Peniru ulung. Apa yang dia lihat itulah yang akan ditiru. Maka kalau ada anak suka banget main HP, lanjutkan. Nah, karena itulah yang dia lihat dari orang tuanya. Bagaimana anak nggak suka banget dengan HP? Lawang ibunya berjam-jam nyusoni anake karo dolanan HP. Betul? Betul ndak? Emang jenengan nyusoni? Ngelihat istri saya nyusoni sambil mainan HP terus berjam-jam. Loh, anak sejak kecil sudah dilihat, sudah diperlihatkan ibunya mainin HP terus. Gimana anak itu nggak pengen main HP? Maka kasih contoh yang baik buat anak sholat.
Coba seandainya anak kita itu setiap buka mata yang dilihat bapaknya lagi sholat, ibunya lagi sholat, bapaknya lagi baca Quran, ibunya lagi baca Quran. Insya Allah itu akan dicontoh sama anak kita. Walaupun kita belum nyuruh. Pernah nggak jenengan lihat ada anak kecil, masih kecil gitu ya, baru 4 tahun, baru 3 tahun bahkan, ujuk-ujuk berdiri di samping siapa? Bapaknya atau ibunya ikut-ikutan sholat. Pernah? Ada yang nyuruh? Pengen nyontok. Maka 0 sampai 6 tahun cukup diapakan? Cukup dicontoni saja. Kapan kita mulai nyuruh? 7, 8, 9. 7, 8, 9. Dan kita nyuruh anak sholat di 3 tahun itu tidak boleh dengan kekerasan. Terus gimana Ustadz? Ya cuma sholat, sholat, gitu. Berarti boleh nggak dicewer? Nggak boleh, nggak boleh. Selama umur berapa tadi? 7 sampai 9. Apalagi umur 5 tahun. Ada sebagian orang tua saking semangatnya, anak umur 5 tahun nggak mau sholat, diapain? Dicewer. Salah. Ilmu dari mana itu? Kalau anak umur segitu sudah dikerasin, disuruh sholat, dijewer, bahkan dipukuli, akibatnya malah nanti anak akan menjadi fobi. Nopo fobi? Trauma dengan sholat. Anak itu baru disuruh untuk sholat umur 7 sampai 9 tahun. Dan nyuruhnya pun dengan cara yang halus. Berarti berapa kali kita suruh anak kita sholat? 3 tahun kali 5 kali 360. Berapa itu? Yo banyak. Banyak ya, semuanya bisa jawab kalau banyak. Mana guru matematika? 5 kali 360 kali 3. 5.400 kali. Berapa? 5.400 kali. Pertanyaannya, apakah kita sudah lakukan itu? Kok sepi? Makanya anak susah sholat. Karena kita belum jalankan apa yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau anak kita sudah kita suruh 5.400 kali dengan kelembutan, maka biiznillah, dengan izin Allah Azza wa Jalla, anak itu mau sholat. Berarti anak gak mau sholat karena kita gak mengikuti tahapan yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dah, ini baru fase keberapa? Kedua. Ya. Berapa tadi? 7 sampai 9. Nah, fase yang terakhir berapa? 10 tahun ke atas. Baru itu boleh mukul. Dan biasanya kalau kita sudah jalankan 0 sampai 6 nyontoni, 6 tahun nyontoni, kemudian 3 tahun nyuruh dengan kelembutan berapa kali tadi? 5.400 kali. Biasanya kalau sudah umur 10 tahun mau sholat. Biasanya. Tapi kalau ternyata Allah takdirkan gak mau sholat juga, baru boleh nopo? Mukul. Mukulnya pun ada aturannya. Jadi jangan sampai nanti besok ada anak biru-biru gitu. Loh, kenapa kamu habis gebuki sama bapak nggak sholat? Nggak seperti itu. Mukul anak pun ada aturannya. Saya pernah mengupas dalam 3 seri ya, pengajian judulnya memukul anak pun ada aturannya. Saya sampaikan di situ sekurang-kurangnya ada 10 aturan memukul anak. Mulai dari
alatnya yang digunakan untuk mukul apa. Kemudian di area mana boleh dipukul. Kemudian berapa kali maksimal boleh mukul. Ya. Niat mukulnya apa? Ya. Ada sebagian orang tua niatnya mukul adalah untuk memuaskan nafsu. Beda nanti efeknya ketika mukul tujuannya mendidik dengan mukul tujuannya memuaskan nafsu, beda. Makanya alat yang direkomendasikan ya oleh para ulama kita adalah alat yang biasanya dipakai buat siwakan, ranting itu, ya pernah lihat siwak? Ukurannya sekitar 1 pulpen, ya 1 pulpen. Terbuat dari apa? Kayu, bukan. Dari ranting, dari akar atau dari ranting yang besarnya segini. Jadi mukulnya cuma tek gitu. Ustaz nggak marem Ustaz. Nah itu berarti niatnya nggak bener. Niatnya tadi memaremkan nafsu. Ustaz cuma kayak gitu aja apa ngefek? Ngefek. Kalau jarang dipukuli. Berarti nggak ngefeknya karena apa? Sering dipukuli. Dan mukulnya pakai kayu jati. Pakai rotan. Ya. Gak ada. Dorbatan ghaira mubarrihin. Kata Nabi SAW, pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Tidak bekas, pukulan itu gak bekas. Apa mungkin Ustaz jenengan, ya, ada anak-anak itu saking hampir gak pernah dikerasi. Cuma dipegang ininya nih, apa? Cuma dipegang telinganya tok, cuma diginiin. Nangis. Karena memang gak pernah disakiti, gak pernah dikerasi. Baru cuma dipegang gini sudah nangis. Sudah merasa bersalah. Loh anak saya dipegang ini malah enggak Ustaz. Ditarik-tarik pun tetap. Yo karena sejak kecil sudah dia apa? Dijeweri terus. Berarti yang salah siapa? Orang tuanya lagi. Ya. Jadi kesimpulannya mendidik anak mudah atau susah? Aslinya mudah. Kenapa? Karena bagian dari syariat Islam. 2, karena Allah sudah kasih modal. Apa modalnya? Panduan dan tabiat baik. Kenapa yang mudah jadi susah? 1, pesimis. 2, nggak belajar. 3, karena apa? Modal dari Allah disia-siakan. Dan yang keempat, karena tidak mengikuti tahapan mendidik anak yang benar. Mohon maaf ya, pertanyaan ditiadakan. Ya karena kondisi yang lagi kurang fit ya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu yang kita pelajari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.